Halo nakama, di video kali ini kita akan membahas 7 angkatan laut yang bakal memihak Luffy. Siapa sajakah mereka? Yuk simak video berikut. Sebelum pembahasan dimulai, bantu channel ini berkembang dengan cara klik subscribe. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sejatinya, para bajak laut bermusuhan dengan armada angkatan laut di One Piece. Tengok saja perjuangan Luffy yang selalu menjadi buronan para angkatan laut ini. Berbeda dengan para bajak laut yang hidup dengan bebas, para angkatan laut merupakan sosok militer dan pihak otoritas yang berkuasa di lautan. Meski sepanjang hidupnya Luffy menjadi buronan, banyak juga perwira angkatan laut yang membelanya. Beberapa bahkan pernah bertarung bersandingan dengan Luffy untuk menyingkirkan pihak-pihak jahat. Penasaran siapa saja angkatan laut yang berpotensi membantu Luffy dalam beberapa waktu ke depan? 1. Helmeppo dan Koby. Salah satu teman yang pertama kali temukan ketika pertama kali berlayar adalah Koby. Kala itu, Koby masih menjadi budak seorang bajak laut bernama Alvida. Di arc pertama One Piece, Koby pun diselamatkan oleh Luffy, bersama anak buah Alvida lainnya, yakni Helmeppo. Mereka berdua kini telah menjadi perwira angkatan laut dengan supervisi langsung dari kakek Luffy, Garp. Koby pernah bertemu kembali dengan Luffy ketika perang Marineford pecah. Kala itu, Koby masih menjadi bocah ingusan namun sempat memperlihatkan kemampuan haki yang luar biasa. Bisa jadi, Koby akan tumbuh menjadi rival Luffy dari angkatan laut dan dirinya tentu menyimpan hutang budi yang sangat besar setelah diselamatkan oleh Luffy ketika masih kecil. 2. Garp menjadi sosok wakil admiral yang sangat dihormati. Garp merupakan pahlawan besar bagi angkatan laut. Garp menyimpan hubungan darah dengan Luffy dan sempat bermimpi jika Luffy mengikuti jejaknya sebagai angkatan laut. Justru, Luffy berpaling dari kakeknya lantaran punya mimpi sendiri untuk jadi raja bajak laut. Garp pernah dihadapi dilema kala menangkap es yang sempat jadi cucu asuhnya. Bisa jadi, Garp juga akan mempertontonkan rasa galaunya jika diharuskan menangkap Luffy. Tapi, mungkin jika dihadapkan dengan cucunya sendiri, Garp akan punya alasan untuk berpaling dari angkatan laut dan membelanya di suatu momen kelak. 3. Smoker. Kala masih menjabat sebagai kapten, Smoker bertemu Luffy di Lockdown. Kala itu, Smoker tampil jadi kawan yang sangat berat lantaran buah iblis Logia bertipe asap miliknya tidak bisa dilawan oleh Luffy. Keduanya pun telah banyak bertemu dan terakhir kali sempat bekerja sama mengalahkan Vergo dan Caesar Clown di Pang Hazard. Bisa jadi, Smoker akan menjadi sosok angkatan laut yang sangat dekat dengan Luffy lantaran rivalitas dan pertemanannya di beberapa babak terakhir. Perlahan, Smoker yang juga keras terhadap ideologi keadilan miliknya melihat bahwa Luffy selalu membela orang yang tertindas untuk menyelamatkannya. 4. Fujitora. Hampir sama dengan pengalaman Smoker, Fujitora melihat sendiri bagaimana Luffy mampu mempengaruhi banyak orang. Di Dressrosa, Luffy membebaskan para penduduk yang tertindas oleh Don Quixote Doflamingo sebagai seorang Shichibukai. Malah, Fujitora merasa ada yang salah ketika Shichibukai memiliki hak untuk dilindungi angkatan laut. Atas pengalaman pribadinya ini, Fujitora pun mendukung program pemerintahan dunia menghapuskan Shichibukai. Fujitora pun melihat bahwa ada bajak laut yang bisa menginspirasi seperti Luffy dan tidak takut untuk membelanya. 5. X-Drake. Sebelumnya, X-Drake hanya diketahui sebagai bajak laut yang termasuk dalam supernova dengan jumlah harga buronan yang tinggi. Seiring waktu, terkuat fakta bahwa X-Drake merupakan mata-mata angkatan laut yang tergabung dalam divisi SWOT. Sebagai bagian supernova, bisa jadi X-Drake akan menjadi aliansi bajak laut topi jerami seperti nama-nama lainnya. Kini, X-Drake tengah menyusup sebagai bagian aliansi bajak laut Kaido dan bertempur dengan Luffy. Akankah X-Drake ikut berpaling dan mengikuti Luffy sebagai kawan? 6. Aokiji. Aokiji alias Kuzan adalah mantan admiral yang sempat menjadi musuh Luffy di Marineford. Aokiji bahkan jadi salah satu admiral yang pertama kali diperkenalkan di dalam serial One Piece. Aokiji pun sempat menjadi pemburu Nico Robin di masa kecilnya lantaran Robin dinilai punya kemampuan yang bisa mengancam pemerintahan dunia. Aokiji terlihat punya ketertarikan terhadap kru topi jerami lantaran menerima kehadiran Robin. Kuzan pun sempat menyelamatkan temannya Smoker ketika Doflamingo menyerang Pang Hazard. Kini,
Masih menjadi misteri kemana Aokiji pergi setelah keluar dari Angkatan Laut. 7. Sengoku, pangkat tertinggi dari Angkatan Laut, bisa jadi merupakan seorang Fleet Admiral yang mengomandoi 3 admiral sekaligus. Kini, posisi itu dipegang oleh Sakazuki setelah Sengoku resmi mengundurkan diri. Sengoku sempat bertemu Law di Dressrosa dan memperlihatkan ketertarikan kepada kru topi jerami. Sama seperti Guard, Sengoku adalah sosok yang sangat dihormati di Angkatan Laut. Uniknya, Sengoku punya perangai yang santai, berbeda dengan Sakazuki yang sangat bengis. Ketika perpecahan di kubu Angkatan Laut terjadi, bisa saja Sengoku akan memimpin Angkatan Laut yang membela orang-orang dengan prinsip keadilan yang murni. Nah, apakah kalian setuju dengan daftar ini? Atau mungkin ada Angkatan Laut lain yang menurut kalian akan membela Luffy di kemudian hari? Jangan sungkan untuk berdiskusi di kolom komentar bawah. Ya, terus ikutin juga video-video menarik seputar anime lainnya hanya di SGNS. Terima kasih sudah menonton video ini. Komen di bawah untuk pembahasan di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.